Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujadid Izul Mahmualo, mahasiswa FISIP Untak Surabaya. Saya selaku moderator dalam acara webinar yang berjudul Kupas Cara Branding Fashion Merek Lokal. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Daus selaku narasumber yang telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Webinar ini adalah tugas akhir mata perkuliahan dalam mata kuliah teknik wawancara. Sedikit memperkenalkan CV dari Bang Daus. Bang Daus adalah owner dari brand fashion ternama yaitu Visual ID yang memiliki tagline dari Beta untuk Indonesia. Bang Daus sendiri sudah melakoni bisnis fashion sejak bangku perkuliahan yang dimana sudah mempunyai link-link dalam proyek penjualan brand dari Visual ID. Terutama sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga tingkat universitas. Tak lupa telah bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah. Kemudian Bang Daus sendiri telah membangun sebuah brand yaitu Visual ID dengan jumlah karyawan sekitar 30 orang yang dimana telah memberdayakan masyarakat sekitar. Ini adalah CV dari Bang Daus. Kemudian silakan memperkenalkan diri dulu, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Kedengaran, Bang. Ya, ini perkenalkan nama saya Firdaus. Ini lagi di Ponorogo, lagi di Gontor 2. Oh gitu. Jadi ya, lagi agak berisik sedikit. Soalnya santrinya lagi apa? Jadi banyak gitu sini. Ya, nama saya Firdaus. Asli Ambon tapi udah lama tinggal di Jombang dan merupakan salah satu tim dari Visual ID yang dimana salah satu brand yang bekerja sama dengan berbagai pihak maupun itu organisasi, sekolah, terus ekstrakurikuler dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Jadi kita masuk dalam topik pembahasan ya Bang ya. Ini saya mengangkat tema dari kupas cara branding fashion merek lokal. Ngomong-ngomong kan Bang Daus ini mempunyai bisnis fashion yaitu Visual ID. Nah, yuk coba ceritakan sedikit Bang, awal dari merintis usaha Visual ID itu dari mana? Dari modal usahanya bagaimana atau awalnya bagaimana? Nah, Visual ID sendiri berawal dari CV Visual Putra Mandiri, yang dimana awalnya sebuah konveksi aja yang dimana memproduksi barang-barang yang dipesan oleh orang atau oleh sekolah, organisasi dan lain sebagainya tanpa disertai brand atau sebuah label, sebuah nama gitu. Nah, dimulai pada tahun 2015 kita coba sama teman-teman yang lain untuk membuat sebuah brand yaitu Visual ID. Jadi biar barang-barang ini tuh biar apa saja yang diproduksi oleh kita itu memiliki sebuah nama, sebuah identitas yang bisa dikenal oleh banyak orang, oleh halayak ramai seperti itu. Jadi kalau usaha konveksi pakaian jadi udah dari lama, tapi kalau terkait brand Visual.id-nya itu baru ada tahun 2015. Gitu. Oke Bang, berarti untuk nama brand Visual ID ini baru mulai dari 2015 Bang ya? Ya, 2015. Oke Bang, jadi ini balik lagi Bang, apa sih tips dan triknya untuk membranding usaha fashion agar dikenal luas itu gimana Bang? Oh ya, awalnya kita tentukan dulu kita nih mau brand apa nih, kan kita brand fashion nih. Kita harus tahu dulu kompetitor kita itu seperti apa. Misalkan kita mau buat brand fashion kaos nih, kita harus lihat dulu orang-orang yang udah punya brand sebelumnya terkait kaos tuh kayak gimana sih mereka buatnya, berapa sih harganya, berapa sih bahannya. Setelah itu, setelah kita tahu itu kita tentukan nih
nama kita tuh apa, kita mau dikenal sebagai apa, misalkan Visual ID kayak mail.id kayak apa-apa aja, terserah nama apa aja. Nah, yang penting nama itu bisa dikenal, bisa mudah dan dapat dikenal oleh banyak orang dengan cepat gitu. Setelah itu kita tentukan nih kita cara publikasinya mau seperti apa lewat media sosial, atau lewat marketplace, atau lewat offline pakai store. Itu tergantung strategi kita masing-masing. Nah, itu yang penting kita harus dapat konsistensi dalam usaha branding ini, karena usaha brand fashion ini, karena setiap waktunya pun setiap hari itu fashion itu dapat berubah dengan cepat gitu, dapat berubah dengan misalkan hari ini brandnya A, hari ini modelnya A, bisa aja hari besoknya itu udah ganti model yang lain gitu. Jadi kita harus cepat lah beradaptasi. Harus kreatif juga Bang ya? Ya, harus kreatif juga. Ngomong-ngomong, Visual ID ini model pemasarannya seperti apa Bang? Apa dia sudah di media sosial itu di apa aja, lalu sistem untuk pemasarannya seperti apa? Kalau media sosialnya sih lebih besarnya tuh dari mulut ke mulut, tapi setiap apa yang kita kerjakan kita publikasikan di Facebook, terus di Instagram, seperti itu. Jadi lebih dari mulut ke mulut, lebih ke koneksi sih, lebih ke kita punya kenalan di sini, coba kita masukkan proposal kita, bisa nggak kalau Visual ID ini seragamnya atau barangnya ini bisa masuk di sekolah tersebut, di organisasi tersebut gitu. Terus hasil dari kerjaan kita nih, biar orang tahu kerjaan kita publikasikan di Instagram dan di Facebook gitu. Siap. Banyak pertanyaan sih Bang dari teman-teman. Apa sih Bang tagline dari Beta untuk Indonesia itu maksudnya apa Bang? Tagline Beta Indonesia ya, kita sebagai tim kita kebanyakan orang ini sih, orang Maluku. Maluku identik dengan kata beta, artinya saya. Dimana kontribusi orang-orang Maluku atau kontribusi anak-anak yang bekerja pada brand fashion Visual ID ini dapat bermanfaat untuk Indonesia, lebih khususnya gitu. Jadi dari Beta untuk Indonesia. Jadi dari kita berkarya, kita berkreasi untuk Indonesia gitu. Jadi kreasi kita bisa impian kita ke depannya brand Visual ID ini dapat menjadi sebuah kebanggaan untuk warga Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Iya Bang. Balik lagi Bang ke tema tadi, kupas cara branding Bang ya. Ya. Apa sih Bang itu namanya, dalam artian branding itu apa sih Bang menurut Bang Daus sendiri? Branding sendiri ya bagaimana cara kita mempromosikan, bagaimana cara branding kita itu dikenal banyak orang gitu. Banyak cara, bisa lewat brand kita promosiin di influencer, kita promosiin di marketplace, kita promosiin di Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Itu jadi yang penting intinya kita dapat memperkenalkan lah brand kita ini ke banyak orang, bisa dikenal oleh banyak orang. Seperti itu. Iya. Oke Bang. Apa sih Bang dari Bang Daus sendiri, jadi pengusaha itu menyenangkan apa enggak? Kalau misalnya iya menyenangkan, apa itu? Apa sih yang membuat menyenangkan dari usaha, dari memulai usaha? Ya, pengusaha memang ya banyak orang kata menyenangkan lah jadi kerjanya lebih fleksibel dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak semuanya seperti itu sih. Pengusaha itu lebih membuat kita tertantang gitu. Karena kita nggak ada yang mempush atau mengejar, nggak ada kejar sama bos-bos kita. Jadi kita ini berusaha sendiri, kita berusaha untuk lebih kreatif, kita berusaha untuk lebih maksimal, berusaha menciptakan produk-produk yang disukai banyak orang seperti itu. Jadi kita yang membuat senang seperti itu. Jadi kemampuan kita tuh terpacu terus tiap harinya, dan waktunya terpacu terus untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu. Dan itu membuat
kita dari tim Grand Visual ID itu lebih tertantang gitu, lebih menyenangkan lah ke depannya. Iya. Oke, Bang. Kemudian ini Bang, dari sekian banyak pengalaman menyenangkan jadi entrepreneur, tentunya Bang Daus pernah merasakan namanya malu. Kira-kira momen apa yang paling Bang Daus ingat dalam jualan di sana kemari ditolak? Nah, itu momen apa Bang yang paling berkesan buat Bang Daus? Ya, paling berkesan sih banyak, maksudnya ya banyak gitu, kayak cara kita untuk menawar harga, cara kita untuk mengenalkan barang kita seperti ini, cara kita mengobrol, cara kita berdiskusi terkait barang kita kayak gini, cara kita menawarkan barang kita, itu suatu hal yang benar-benar berkesan. Jadi setiap kita melakukan penawaran, setiap kita melakukan pembelanjaan, kita melakukan produksi kita, itu suatu hal yang mengesankan gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan benar-benar mengesankan. Seperti itu. Oke Bang. Balik lagi Bang ke cara-cara branding dari Visual ID. Menurut Bang Daus sendiri, cara membranding yang baik itu seperti apa Bang? Dari tekniknya, mungkin dari cara pemasarannya seperti apa, begitu Bang? Cara branding yang paling baik itu ya konsisten. Jadi kita terus mempublikasikan, terus mengupgrade, terus membuat inovasi baru. Itu biar kita lebih baik lah, lebih maju ke depannya. Jadi harus konsisten terus. Harus konsisten, setelah konsisten ditingkatkan lagi apa yang telah kita lakukan rutin itu. Seperti itu. Iya Bang. Kemudian apa sih Bang dari sekian banyak yang Bang Daus lakoni dari tim-tim sendiri, hambatan-hambatan yang dialami dalam mempromosikan Bang? Hambatan-hambatannya dalam mempromosikan ya cukup ini, kita harus banyak mengedukasi gitu, maksudnya harus lebih banyak belajar lah dari orang-orang yang telah sukses gitu, biar kita lebih efektif dan efisien dalam mempromosikan barang-barang kita gitu. Ini Bang, ada pertanyaan dari teman-teman juga. Kok di Instagramnya Visual ID itu sering mengupload tentang bukan hanya jualan baju aja, tapi ada yang dari buku tulis, kemudian kalender seperti itu Bang. Ya, itu salah satu penunjang sih. Jadi emang seragam atau seragam sekolah, baju olahraga, terus baju organisasi dan lain sebagainya itu yang utama. Terus yang kayak kalender, laporan kegiatan dan lain sebagainya itu penunjang. Jadi ada yang menunjang. Jadi berarti bukan hanya seragam sekolah aja kan ya? Atau ya. Berarti bukan hanya seragam sekolah aja kan ya? Iya benar, nggak hanya seragam sekolah aja. Iya Bang, jadi gini Bang, berarti menurut Abang itu kalau hanya untuk penjualan seragam aja, berarti tidak ada penunjang lainnya ya, seperti tadi itu yang Bang Daus jelaskan. Iya benar. Kemudian ini Bang, pertanyaan dari teman-teman juga, bahwa di era pandemi COVID ini, apakah dari Visual ID itu berjalan lancar atau ada kendala-kendala atau gimana Bang? Ya mungkin ada sedikit kendala sih terkait mungkin pembayaran yang lain sebagainya, karena kan beberapa pekerjaan gitu, beberapa usaha-usaha lain yang terkait dengan Visual ID ini juga terhambat. Jadi ya banyaklah kendala-kendala seperti itu, kendala-kendala kena COVID ini. Ini terkait transportasi, terus pembayaran, beberapa terkendala. Jadi tapi no problem, sebenarnya bisa kita atasi dengan pelan-pelan lah, bareng-bareng gitu. Itu. Oke. Jadi untuk
pemesanan itu sistemnya seperti apa, Bang? Atau yang dari customer-nya harus pergi ke konveksinya dulu atau hanya melalui lewat telepon atau bagaimana, Bang? Ya bisa melalui telepon, terus bisa juga melalui datang ke tempatnya, bebas apapun bisa, offline online bisa semua. Jadi untuk pengecekan bahannya gimana, Bang? Atau hanya di foto aja? Kan lebih Ya, jelasnya kan harus datang ke konveksinya gitu, Bang. ya Biar tahu bahannya. kalau misalkan online ya seperti itu, semuanya kayak gitu. Kalau online ya barangnya kita fotoin, bahannya kita fotoin. Kalau misalkan offline ya datang ke tempat, lalu kita kasih tahu barang seperti ini, kayak gitu. Oh iya, Bang. Dari sekolah-sekolah itu mereka itu setiap tahunnya order di Visual ID atau hanya sekali aja atau gimana, Bang? Setiap tahun, karena murid barunya kan setiap tahun ada gitu. Jadi setiap tahun ada pemesanan baru. Berarti udah tanda tangan kontrak gitu, Bang, ya? Atau selama berapa tahun? Ya nggak tanda tangan kontrak juga, yang penting kita menjalin komunikasi baik dengan kepala sekolahnya, dengan pihak penyelenggara penerimaan siswa barunya. Oh iya, Bang, lebih banyak pemesanan di dalam Pulau Jawa atau di luar Jawa, Bang? Target pemesanannya di mana aja sih, Bang? Lebih banyak ke luar Jawa, ke wilayah Indonesia Timur, ke Maluku Tenggara, gitu, NTT. Kenapa targetnya itu daerah-daerah timur, Bang? Karena di daerah timur ya, maksudnya banyak koneksi-koneksi juga gitu yang mempermudah kita gitu. Kalau orderan di Jawa Timur ada apa enggak, Bang? Jawa Timur ya mungkin kampus-kampus, BEM, organisasi, intra kampus, atau misalkan SMA, SMP. Itu tahu informasinya dari mulut ke mulut atau media sosial atau bagaimana, Bang? Dari mulut ke mulut, dari Instagram, dari Facebook, dari kebanyakan dari mulut ke mulut sih. Iya. Balik lagi ke itu, Bang, ke cara branding dari Visual ID sendiri. Jadi Bang Dao sendiri tadi bilang yaitu dengan sebuah konsisten agar bisa memasarkan lebih baik lagi dari Visual ID. Menurut Bang Dao sendiri, apa sih yang lebih menonjol dari sistem pemasarannya Visual ID? Lebih menonjol mungkin kualitas sama harga sih. Mungkin kualitas kita bisa dibilang ya bahannya cukup baik gitu. Dengan harga yang nggak terlalu mahal gitu. Jadi nggak terlalu ngambil untung banyak. Berarti dengan kualitas yang bagus, itu yang menjadi kelebihan dari Visual ID, begitu ya, Bang? Iya, benar. Apa sih, Bang, kelebihan dari Visual ID sendiri? Ya tadi yang saya sudah sebutkan tadi itu, harga dan kualitasnya. Oke. Yang terakhir, Bang, pertanyaan yang terakhir, motivasi untuk menjadi seorang entrepreneur daripada profesi lain itu apa, Bang? Dengan entrepreneur kita dapat membuka lapangan pekerjaan, kita dapat memberikan manfaat yang lebih luas ke depannya gitu. Jadi kita dapat membantu banyak orang lah, yang itu. Banyak bantu ibu-ibu, bantu warga-warga sekitar. Dengan itu kan banyak orang yang senang kopi kebutuhan hidup. Pertanyaan terakhir juga, Bang. Ini dari ada yang bertanya dari teman-teman juga. Apa sih, Bang, pesan-pesan untuk anak muda Indonesia agar semangat untuk memulai usaha dari nol, Bang? Pesannya ya tetap berusaha, tetap berinovasi, tetap belajar, nggak boleh sombong gitu. Jadi kita harus banyak belajar lah, mau itu belajar sama orang yang lebih muda, sama orang yang lebih tua. Ketika di situ ada sebuah pembelajaran atau sebuah ilmu,
kita serap ilmu tersebut, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Rehat. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya Bang. Bagaimana menghasilkan produk yang baik dengan memasarkan yang paling efisien Bang? Menghasilkan produk yang baik, ya pertama kita harus cari dulu tuh barangnya tuh mau seperti apa, kita riset, kita cari-cari, kita bandingkan dengan bahan-bahan yang lain gitu. Setelah itu coba kita lihat ke bahan-bahan produksinya apa aja, kainnya, terus karyawannya, coba kita perhitungkan baik-baik gitu. Setelah itu kita minimalisir hal-hal yang sebenarnya itu nggak penting. Contoh kayak sebenarnya cuma butuh 5 meter kain, kita belinya sampai 10 meter, itu kan kurang efisien. Setelah itu ya baru kita produksi, setelah itu kita kirim ke orang yang memesan. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu bisa dipangkas, coba aja kita pangkas seperti itu. Oke Bang. Pertanyaan selanjutnya Bang. Awal usaha itu modal berapa dan dari mana Bang? Apa? Awal modal usahanya itu dari mana dan berapa Bang? Oh iya. Modal usahanya sih lupa dulu berapa, coba kita cari pelanggan, kita cari organisasi-organisasi yang membutuhkan, kita coba cari sekolah-sekolah yang membutuhkan seragam gitu. Jadi mungkin di awal tuh duitnya kepake buat biaya marketing lah, biaya pemasaran gitu. Setelah uangnya kepake ya kita coba lagi putar uangnya kita putar lagi untuk selain biaya marketing juga biaya produksi seperti itu. Jadi awal paling besar emang biaya marketing sih, biaya koneksi gitu. Seperti ya sebanyak seperti kita harus datang ke sekolahnya langsung ke Kendari, ke Ambong, kita langsung ke tempatnya lah. Itu kan biaya marketing, biaya koneksi yang amat besar di awal biasanya. Seperti itu. Buat menambah dari kepercayaan dari konsumennya juga Bang ya, kita harus memasarkan juga bahwa bahan-bahannya dari kita, produk-produknya dari kita, gitu Bang ya. Iya, jadi bahan-bahannya kepercayaan itu nomor satu yang harus kita jaga selalu. Jadi jangan sampai pelanggan tuh jadi kecewa gitu. Ntar kalau kecewa kan dia akan lari ke brand fashion yang lain gitu. Seperti itu. Jadi apabila ada pelanggan itu kan raja, apabila ada kesalahan dalam produksi ya harus kita terima gitu. Jangan sampai mereka komplain kita nggak terima gitu, kita malah ngeyel, lo nggak kayak gini. Akhirnya ini mereka nggak suka lagi pesan sama kita gitu. Jadi apabila ada kesalahan, ada kecacatan dalam produksi, ya harus kita perbaiki, kita harus terima konsekuensinya. Makanya di awal kita harus memberikan produk yang terbaik. Jadi sebelum barang dikirim kita periksa dulu itu bener nggak jahitannya, bener nggak kancing-kancingnya, bener nggak bednya, bener nggak osisnya, bener nggak packagingnya, seperti itu. Berarti bukan hanya produk dari kayak semisal baju-baju ekstrakurikuler, kemudian baju-baju dari kemeja PDH. Berarti selain itu ada yang seragam sekolah juga Bang ya? Iya, ada seragam sekolah juga. Kebanyakan seragam sekolah sih. Oh iya Bang. Kemudian kata gagal dan rugi kan pasti dirasakan oleh pengusaha Bang ya, seperti Bang Daus. Apa yang akan dipersiapkan Bang Daus? Apa Bang? Kata gagal dan rugi pasti dirasakan oleh pengusaha Bang ya. Apa yang akan disiapkan Bang kira-kira? Dan disiapkan Bang Daus kira-kira apa? Gagal dan rugi emang ini sih satu ada. Ya kalau di mana ada untung pasti ada rugi, di mana ada berhasil pasti ada gagal. Ya bagaimana cara kita bisa mengantisipasinya aja, bagaimana cara kita bisa meminimalisir kerugian kita, meminimalisir kegagalan kita. Toh itu pasti ada semuanya. Tapi setelah kita mengalami sebuah kerugian, kegagalan dalam produksi,
kita coba pelajari apa sih yang salah, kita coba berinovasi lagi, kita coba cari hal-hal yang setidaknya itu bisa memberikan dampak pada produk kita ke depannya. Jadi kita harus banyak belajar, kita harus banyak riset lah sama produk-produknya. Apa sih Gitu. Bang, apa sih Bang dari cara-cara riset kita tentang bahan-bahan dari produk dari Visual ID? Awal risetnya seperti apa, Bang? Awal riset. Awal risetnya kita beli produknya pesaing kita, kemudian kita coba bandingkan, oh dia pakai bahan ini nih. Setelah itu kita coba bandingkan sama bahan kita gitu. Terus kita coba riset di internet, kalau baju ini enaknya pakai bahan apa ya, kalau kemeja ini enaknya pakai bahan apa ya, kalau batik ini enaknya pakai batik apa. Jadi banyak, kita bisa riset di internet, kita bisa riset dari langsung ke kompetitor kita gitu, kita bisa riset langsung ke sekolahnya, ke produk-produk sebelumnya yang pernah, jadi kayak organisasi kita riset kita riset bahan mereka tuh apa sih sebelumnya kayak gitu, atau bandingkan gitu. Jadi kita memberikan yang terbaik, kita memberikan produk yang terbaik dengan harga yang terjangkau gitu, seperti itu. Oke, Bang. Ngomong-ngomong, karyawannya itu 30 orang di dalam konveksi sendiri atau ada yang menyebar-menyebar gitu, Bang? Oh, kalau di konveksi sekitar 15-an. Kebanyakan itu luar, ada juga yang di Ponggalo, di Keplasari, di mana namanya, di daerah kan di rumahnya masing-masing gitu. Jadi kita ambil aja barangnya seperti itu. Ada lagi? Berarti nggak hanya kerjanya di konveksi, Bang, ya? Tapi dilemparkan di luar-luar juga berarti. Iya, nggak hanya di konveksi, jadi dikerjakan di beberapa rumah karyawan gitu, biar lebih efektif. Jadi biar mereka bangun tidur langsung ngerjain gitu. Jadi kalau bisa berangkat ke konveksi, tadi kerjakan di rumah aja langsung. Biasanya lebih banyak produksi yang dihasilkan kalau kerjakan di rumah. Oke, Bang. Kemudian, Bang, apa sih jangka panjang dari Visual ID? Kedepannya seperti apa nanti Visual ID ini? Jangka panjangnya kita bisa membuat sebuah toko yang dimana itu dapat merestock barang-barang seragam, baju olahraga, dan lain sebagainya. Jadi kita udah punya stok yang bisa dijual-jual. Jadi kan sekarang kita kan menjual sesuai pesanan. Biasanya kita punya toko seragam ya gitu. Jadi orang bisa langsung beli ke toko kita gitu. Jadi tanpa memesan langsung bisa beli. Seperti itu. Berarti sudah nyetok barangnya gitu, Bang, ya? Ya, benar. Sudah nyetok barang. Apa itu nanti juga ada kayak baju-baju batik, batik dengan brand Visual ID sendiri, dengan desain sendiri, atau bagaimana, Bang? Ya, nanti kita lihat ke depannya lah, kita lihat sambil berjalan gitu. Kita punya, ya sambil berjalan. Jadi yang tadi yang pertama kita fokuskan ke situ dulu. Ntar kalau hal-hal kayak gini kita bisa jadikan masukan buat Visual ID gitu. Jadi itu kayak terkait batik sendiri, terkait barang sendiri, ntar ke depannya lah pelan-pelan gitu. Tadi biar nggak satu kaligus gitu. Jadi dengan kalau di konveksi sendiri itu ada berapa mesin, Bang? Sekitar 15 mesin. Tadi ada macam-macam, ada mesin dek, ada mesin obras, ada mesin jahit, ada mesin potong, ada berbagai macam. Jadi beberapa pegawainya itu punya keahlian masing-masing. Jadi ada yang bisa potong, ada yang bisa obras sama dek, ada yang bisa setrika uap gitu. Jadi ada berbagai macam. Jadi dan berbagai macam juga tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian gitu. Seperti itu. Di konveksi sendiri ada mesin bordir sama mesin sablon apa enggak? Ya, tahu dulu. Untuk di konveksi sendiri ada mesin bordir enggak, Bang? Halo, Bang.
Di Visual sendiri ada mesin bordir sama mesin sablon nggak, Bang? Apa? Di Visual ID sendiri ada mesin bordir sama mesin buat sablon apa enggak, Bang? Enggak, kita belum ada. Kita masih kerjasama sama mitra kerja yang lain gitu. Kita membordir dan menyablon di tempat lain gitu. Seperti itu. Oke, Bang Daus. Makasih untuk waktunya, Bang. Terima kasih, Bang Daus, untuk sharing ilmunya. Semoga usahanya Bang Daus maju dan sukses. Amin. Maaf untuk mengganggu waktunya, Bang. Iya, Salam sama-sama buat nggak apa-apa. keluarga, salam buat semuanya, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.